Jadi ini progresnya bukan hanya omong-omong ngonten doang, bukan. Nah sekarang yang mau saya jelaskan adalah Saudara Fajarullah sebagai ketua RT di lingkungan di mana Gus Adin Arifin tinggal juga sudah dipanggil oleh Kamnek Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Kemudian Saudara Bahar bin Smith juga memenuhi panggilan dari Kamnek Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Saksinya si RT itu, Saudara Fajarullah. Ini ada dokumentasinya. Dokumen itu adalah, ini ada dokumentasinya, dokumen dari Kamnek Polda Metro Jaya. Pemanggilan RT Saudara Fajarullah sebagai terlapor dan pemanggilan Saudara Bahar bin Smith sebagai saksi terlapor ini tertuang dalam SP2HP, surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan, dan dokumen ini sudah ada di tangan tim penasihat hukum Gus Adin Arifin. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Perkembangan yang signifikan dan pengawalan khusus kasus persekusi yang dilakukan oleh Saudara Bahar bin Smith yang dilakukan oleh kelompoknya di perumahan Grand Wisata Kota Bekasi, Kloster Riverton, kediaman Gus Adin Arifin. Ini ada perkembangan baru yang sangat signifikan. Tapi sebelumnya, Anda coba saksikan dulu konferensi pers dari tim penasihat hukum Gus Adin Arifin yang menerangkan bahwa yang pertama, ajudan Saudara Bahar bin Smith yang bernama Saudara Arif sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Yang kedua, kolega dari Saudara Bahar bin Smith yang bernama Muhammad Asad Sahab juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Sebelum pembahasan yang lebih jauh lagi mengenai progres dari pelaporan Gus Adin Arifin di Polda Metro Jaya, alangkah baiknya supaya ingatan Anda kembali pulih mengenai kasus ini, Anda saksikan konferensi pers beberapa saat yang lalu dari tim kuasa hukum Gus Adin Arifin. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, pada jam 22:03 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari kantor hukum JNH and Partners hadir di hadapan saudara-saudara semua, rekan media dan pers dalam rangka mewakili klien kami, Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, fitnah, intimidasi, persekusi, ancaman kekerasan, dan pengerusakan yang terjadi di kediaman klien kami Grand Wisata, Cluster Riverton, BC 1507, BC 11 nomor 30, RT 002, RW 009, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Ahad, tanggal 17 Maret 2024, berdasarkan laporan polisi yang akan kami jelaskan terhadap para terlapor. Yang pertama yaitu Saudara Bahar bin Smith, yang kedua Saudara Muhammad Asad Sahab, yang ketiga Saudara Fazrullah selaku Ketua RT 002 RW 009 Cluster Riverton Grand Wisata Lambang Jaya Kabupaten Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bahwasanya kami Saudara Dr. Chan Hilman Himawan SH MH MKN, yang kedua Saudara Muhammad Huron Muhajjalin SH SE, dan saya sendiri
Hari Pribadi Garves SHIMH, dan dari kantor hukum JNH Partners selaku kuasa hukum dari korban yaitu Saudara Adin Arifin akan menginformasikan pertama bahwa kasus ini sedang berjalan dan ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 1838 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 atas dugaan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, persekusi, dan pengrusakan dan atau pasal 167 KUHP tentang memasuki rumah, ruangan, pekarangan orang lain tanpa izin. Perkara ini telah ditangani oleh Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana sampai saat ini penanganannya berjalan dengan lancar dan baik, dan telah melewati beberapa tahapan-tahapan, yaitu pertama olah TKP telah dilakukan oleh tim Inafis Polda Metro Jaya di rumah klien kami sebagai korban di Grand Wisata Cluster Rivertown BC15 nomor 07, BC11 nomor 30, RT2 RW 9, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pemanggilan saksi-saksi dari pihak pelapor, dalam hal ini JNH Partner selaku kuasa hukum Saudara Adin Arifin dan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan atau klarifikasi di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan dari pihak terlapor telah hadir dan telah memberikan keterangan, yaitu Saudara Arif Kusnandar Suyuti sebagai saksi terlapor. Perlu diingat, di sini beliau sebagai saksi terlapor dan telah dipanggil di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Telah hadir dan telah memberikan keterangan di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Saudara terlapor Muhammad Asad Sahab pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Saksi terlapor Saudara Arif yang merupakan ajudannya Saudara Bahar bin Semit sudah dipanggil oleh Jatranras Polda Metro Jaya. Kemudian koleganya Saudara Bahar bin Semit, Saudara Muhammad Asad Sahab sebagai terlapor juga sudah dipanggil Jatranras Polda Metro Jaya. Jadi sudah 2 orang ya yang terlibat dalam dugaan. Sebentar, kenapa saya bilang selalu dugaan? Karena ini orang-orang yang disebut itu belum jadi tersangka. Jadi memang harus dengan kalimat diduga, dugaan. Paham ya Anda? Oke, mudah-mudahan Anda paham. Nah, 2 orang, Arif, ajudannya si Bahar Semit, Asad Sahab, si koleganya Bahar Semit, sudah dipanggil. Arif sebagai saksi terlapor, Muhammad Sahab sebagai terlapor, semuanya sudah dipanggil. Kemudian bagaimana RT yang bernama Fajarullah, apalagi Saudara Bahar bin Demit. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Yang saya di awal bilang tadi, ada progresnya yang sangat signifikan. Bukan omon-omon, bukan cuma ngonten doang. Bukan. Janganlah ngomong seperti itu, janganlah. Ini betul-betul ya import yang dilakukan oleh tim kuasa Gus Adin Arifin, dan Gus Adin Arifin sendiri ini luar biasa effortnya. Karena Anda perhatikan lagi lah, Anda simak lagi dengan baik-baik. Kita ini sebagai masyarakat Indonesia itu sama di mata hukum. Karena pada prinsipnya hukum itu buat apa sih?
Nah, yang pertama, agar kita mencari keadilan. Yang kedua, kita mendapatkan manfaat dari hukum itu sendiri. Manfaatnya yang bagaimana? Ya, manfaat hukum ketika kita melakukan usaha-usaha, misalkan bisnis, transaksi, semua kan didasari harus dengan hukum yang jelas. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, baik kita mengajar atau menjadi peserta didik di salah satu institusi, kita juga harus jelas dasar hukumnya, supaya ketika ada sengketa bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, agar kita punya kepastian hukum. Kalau hanya omon-omon, ya bagaimana kita mau ada perikatan, ada pengikatan? Orang bisa seenaknya melakukan one prestasi atau ingkar janji atau tidak komitmen. Itu hukum itu seperti itu gitu loh. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini progresnya bukan hanya omon-omon ngonten doang, bukan. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan adalah Saudara Fajarullah sebagai ketua RT di lingkungan di mana Gus Adin Arifin tinggal juga sudah dipanggil oleh Kamnek Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Kemudian Saudara Bahar bin Semit juga memenuhi panggilan dari Kamnek Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Saksinya si RT itu, Saudara Fajarullah. Ini ada dokumentasinya. Dokumen itu adalah, ini ada dokumentasinya, dokumen dari Kamnek Polda Metro Jaya. Pemanggilan RT Saudara Fajarullah sebagai terlapor dan pemanggilan Saudara Bahar bin Semit sebagai saksi terlapor ini tertuang dalam SP2HP, surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Dan dokumen ini sudah ada di tangan tim penasihat hukum Gus Adin Arifin. Distempel resmi, kop suratnya jelas, uraiannya jelas, kapan Saudara Fajarullah dipanggil di Kamnek Polda Metro Jaya, juga Saudara Bahar bin Semit dipanggil juga di Kamnek Polda Metro Jaya. Dari ini pelaporannya nggak cuma satu unit yang ada di Polda Metro Jaya yang menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi ada 2 unit yang tim dari kuasa hukum Gus Adin Arifin membuat LP itu di 2 unit, di Jatanras dan di Kamnek. Jadi begini loh, tim kuasa hukum Gus Adin Arifin itu membuat laporan ke Polda Metro Jaya karena Gus Adin Arifin sebagai korban. Nah, para pelakunya ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya ini tidak hanya 1 unit DPC saja yang menangani kasus-kasus seperti ini, tapi di unit Jatanras dan di unit Kamnek. Jatanras, kejahatan dan kekerasan. Kemudian Kamnek, keamanan negara. Dengan kata lain, sudah ada 4 orang yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Divisi unit Jatanras dan divisi unit Kamnek. Yang pertama, Saudara Arif. Yang kedua, Saudara Asad Sahab. Yang ketiga, Saudara Fajarullah. Dan yang terakhir, Saudara Bahar bin Semit. Ini tidak cukup sampai di sini aja. Ini masih terus berproses. Karena 4 orang ini masih dalam proses terlapor dan saksi terlapor. Belum naik ke jenjang berikutnya. Jadi Anda tunggu saja prosesnya, biar tim kuasa hukum dari Gus Adin Arifin ini bekerja. Dan juga patut kita apresiasi
Ya, sekali lagi patut kita apresiasi kinerja dari Polda Metro Jaya, Divisi Unit Jatanras dan Divisi Unit Kamnek atas kejadian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.